santai tapi berbobot. Audio Jungle. Audio Jungle. Halo Om Syahrir, Halo Om Iwan, apa kabar? suara saya jelas ya? Jelas, jelas, aman-aman. Om, dari Parepare itu tinggal 2 sampai 3 jam perjalanan lagi tuh ke Rantai Pau, Tanah Toraja. Ya, ya. Saya pernah sampai Belum situ belum ada waktu itu kesempatan. sepi lagi agak terbengkalai, tapi sama semenjak Om itu, Om siapa? Menparekraf kemarin, kayaknya dikembangin mudah-mudahan Hmm. bagus kalau ke sana sekarang Om. Sempetin atau ke sana. Kita ikut mempromosikan Tanah Toraja. Oh gitu ya. Eh, Ya, ya. nah, Oke, apa yang kita bahas nih? ngomong soal plastik, saya mulai tambah beken Om Oh ya, wow, di mantap lah itu. di kampung Gimana sini. Mas? Dikenal sebagai bapak-bapak kalau belanja bawa plastik sendiri. Nah, itu bagus itu. Jadi Sayangnya cuma sebagian kecil. menciptakan ya. Sayangnya sebagian kecil dari mereka yang paham kenapa bapak ini lakukan itu. Yang kebanyakan sih nggak paham, nggak ngerti gitu. Dikiranya gue orang aneh kali ya, gitu Om. Enggak, nanti lambat laun pembuktian itu akan menemui hasil. Ya, mudah-mudahan info yang kita share sekarang ini nyampe ke masyarakat kita ya. Satu saat yang Ya. masyarakat bisa kan saya namanya di desa nih Om. Triti baru ketemu bahasa Indonesianya. Ternyata Triti itu bahasa Indonesianya traktat ya. Nah, intisarinya adalah tujuannya ya membuat perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pendekatan life cycle, siklus hidup plastik. Tujuan akhirnya adalah menuju plastic free world. Ya udah ngomong plastic free world. Tahun berapa? Nah, tahun berapanya ini yang mesti tanda tanya. Nah, sejarahnya sebenarnya ini diinisiasi tahun 2017 oleh PBB. Dia pertama menggandeng WWF dan beberapa organisasi lingkungan lain. Nah, negara pelopornya waktu 2017-2018 mereka mulai itu adalah Norwegia dan Rwanda. Satu-satunya negara Afrika. Hebat ya, Rwanda. Jadi Paul Kagame itu Hebat. sudah berpikir jauh banget. Dia udah hari ini dia udah bebas kantong plastik negaranya. Dan tapi Norwegia ada kelebihannya. Dia negara pertama yang berani komit bahwa saya 2040 udah bebas. Kalau kita ingat di electric vehicle, Norwegia juga negara yang paling awal. Dia bilang, saya 2025 udah selesai. Berarti tahun ini kita belum punya duit sih jalan-jalan ke Norwegia ya. Kita lihat tuh, bener nggak? Udah hampir nggak ketemu tuh mesin bensin sama mesin diesel tahun ini di Norwegia. Karena dia komitnya 2025. Nah, kalau plastik dia komitnya 2040. Negara lain belum berani komit. Jadi Lalu 2040 18 negara mereka yang tidak. sepakati. Kenapa? Ya, 2040 Norwegia sudah melarang single use plastik secara penuh. Khusus single use plastik atau semua plastik, karena kan plastik itu macam-macam Kalau jenisnya. dia bilang dia bebas plastik waste, berarti seluruh plastik. Hmm, Bebas plastik waste. termasuk bebas plastik waste. Bebas plastik waste tahun 2040. Berarti semua plastik, udah nggak ada lagi kemasan plastik. Mungkin eh, apa namanya sedikit berbeda mungkin yang dimaksud oleh mereka. Tidak mungkin kayaknya 100% bebas plastik karena semua komponen rata-rata kan menggunakan plastik. Seperti Nah, komputer, televisi, gadget.
itu tak lepas dari plastik. Mungkin pemahamannya Mungkin, plastik consumable, plastik yang mungkin memang yang digunakan terus single menerus. use kayaknya yang single use ya. Ya. Tapi ya bahkan electric vehicle sendiri komponennya banyak plastik. Nah itu makanya kontradiksi Baterai itu. EV sendiri komponennya juga banyak plastik. Jadi mungkin single use kali ya maksudnya ya. Ya. Nah, kemudian ada 18 negara yang berperan aktif dalam setiap pertemuan. Jadi sejak 2017, 2018 sampai sekarang udah ada 5 pertemuan nih. Dan per tahun ini sudah ada 103 negara yang melarang plastik bag. Kita nggak tahu 103 negara ini benar-benar sudah bebas plastik bag seperti Rwanda atau enggak. Kalau Norwegia sih udah bebas. Singapura saya dengar Tapi udah. memang Rwanda itu sudah pasti dia telah 100% meninggalkan single use plastik atau plastik bag. Plastik bag, Karena karena apa, spesifik plastik bag. Eh, harus dibuktikan juga bagaimana mereka mengganti plastik bag dengan apa namanya kantong-kantong lainnya gitu. ya, Karena plastik bag itu kan ada yang jenisnya kantong kresek, ada yang modelnya plastik juga dalam bentuk lebih lama dipakainya seperti spunbond itu tetap bahannya plastik, PP, polipropilen. Ada juga yang dari bahan tekstil tapi itu juga polimer. Jadi maksudnya di Rwanda itu perlu dibuktikan juga, jangan jangan hanya kantong kreseknya, tapi tetap saja kantong yang lainnya juga berbahan plastik, cuma memindahkan jenis plastiknya saja, nggak usah ya jauh-jauh kan? kan. Ke Singapura aja. Singapura kabarnya memang udah bebas plastik bag di supermarket. Jadi Tapi 100% membawa pakai kantong bahan plastik pakai sendiri kain. Tapi kalau kainnya memang ada bahan polyester, dari nah, kalau ada PET. polyesternya ya ada bahan plastik juga ya. Tapi intinya yang plastik bag itu 100% udah nggak ada di Singapura. Dan palingnya ada 32 negara yang melakukan men-charge. Kita mungkin termasuk yang 32 negara ini, tapi cuma di supermarket, Om. Ya Di itu udah tradisional jalan kan. dekat rumah bebas banget kantong plastik bertubi-tubi dan berserakan di jalan. Hmm. Itulah makanya saya belanja bawa kantong plastik sendiri dan sebagian menganggap saya orang aneh. Nah, terus ini nih Om yang seru. Ya. Di webinar tanggal 27 malam yang saya ikutin itu, di sini mereka udah berbicara bahwa kalau produksinya tetap dengan laju yang seperti sekarang, tidak direm dan tidak dihentikan, entah kapan, tapi sudah dipastikan plastik akan menjadi kontributor utama terhadap climate change. Jadi akan melebihi emisi gas metan dan emisi karbon. Itu dalam Kalau lihat data ya saya lupa ada beberapa yang saya coba ingat gitu. Menurut data itu eh, apa namanya energi yang paling banyak karbonnya itu untuk sementara bukan industri plastik ya, tapi malah oil and gas pertambangan. jadi bukan dari sisi karbonnya, Om. Jadi Hmm. gini, di Marine Debris kita pernah bahas. Jadi proses Kak, plastik menjadi mikroplastik yang terjadi di laut oleh sinar ultraviolet itu menimbulkan gas. Nah, ini maksudnya kaitannya ke situ. Jadi proses dia terurai di laut aja sudah menghasilkan gas yang bisa satu-satu lebih besar daripada emisi yang ada dari pabrik-pabrik. Di Indonesia, rupanya kawan kita nih Pak Nofrizal, pendukung kita, dan dia Terima cuma kasih Pak beberapa Nofrizal atas dukungannya. pernah jadi narasumber, beliau mendukung kita banget waktu kita di hire sama BSI Consulting. Ya, Eh, luar biasa. bahkan Zoom-nya beliau yang provide karena Zoom kita terkendala waktu itu. Eh,
Nama direktoratnya berubah-ubah aja sekarang Direktur Penanganan Sampah katanya. Ada beberapa laman sih, cuman saya ngambil dari yang laman ini Beta Hita ya. Jadi beliau udah membahas plastik treaty dan sudah ada webinarnya juga segala macam. Beliau menerangkan tujuannya. Jadi ini instrumen internasional yang mengikat secara hukum untuk mengakhiri polusi plastik. Ini nih yang saya tertarik kalimat beliau yang terakhir. Jangan dilawan revolusi ini. Beliau menyebutnya revolusi loh ini. Tapi justru perlu kita ikuti. Ini revolusi nih Om. Makanya itu saya bilang orang Ya, Indonesia banyak belum update nih Om tentang apa yang lagi dilakukan nih di tingkat dunia. Padahal ini akan terjadi dalam kurun waktu mungkin 5 tahun lagi udah makin santer gitu. 5 tahun lagi 2030 ya. ya itu juga sesuai dengan peraturan Menteri LHK Hmm. nomor 75 tahun 2019 tentang IPR Law, peta jalan pengurangan sampah di pihak produsen. Jadi 1 Januari 2030 beberapa plastik itu dilarang untuk diproduksi. Heeh. Membatasi plastik itu berat karena hitung-hitungan ekonomisnya kan, negara besar itu kalau plastiknya di stop dan kepentingan ekonominya akan terganggu, mungkin akan berpikir ulang. Ya, ya. Tapi gini loh, yang Kan di luar konsumsi kita terbesar itu ngomong Cina, sebut, Amerika hmm, untuk apa namanya konsumsi plastik kan, dan produsen juga terbesar juga itu. ya di luar yang 9% nih Om yang kita bilang nggak ekonomis, sebetulnya kalau ditambahin aditif di model kayak teknologi kayak Ripal itu bisa jadi macam-macam, bisa jadi jalan di Belanda, bisa jadi palet kayak di Ripal ya. Itu investasinya Itu gede. hanya di bawah 10%, Om. Itu tetap harus di insinerator atau waste to energy. Itu yang Nah, karena paling paling industri utama. seperti Ripal ini masih sedikit Om. Jadi ya Karena dibanding kalau upcycle itu plastik. custom ya, nggak banyak kan konsumsinya. Mau produksi berapa Betul. banyak? Betul, ya itu dia makanya makanya akan lebih banyak larinya ke incinerator tetap sih, larinya ke incinerator. Makanya Cina itu dia bahkan dia sampai incinerator di kampung-kampung dia adakan gitu ya, karena dia menghindari Iya, landfill, iya. modal landfill. Masuk di sana kan salah satu mengurangi mereka membuat waste to energy dan sangat masif. Kalau nggak salah itu kan ada uh, pihak beberapa pengamat itu kan menggelontorkan sekian ratus triliun lah kalau nggak salah itu kan untuk membuat waste to energy di sana itu di Tiongkok. Ya, itu salah satu langkahnya, tapi mereka belum berani untuk mengurangi apalagi melarang untuk tidak memproduksi plastik ya. Karena mereka pun ekspor plastik, ekspor mesin konsumsinya paling tinggi juga kan. By the way, buat teman-teman sahabat-sahabat yang ingin tahu banyak tentang Cina di tayangan 83 deh. Tayangan 83 itu ada Ya, 2 episode. Episode pertama lebih banyak cerita tentang Jepang. Episode kedua itu Pak Hasan lebih banyak cerita tentang Cina dan kita amazed. Kita amazed bahwa mereka sebetulnya bukan cuman sudah berubah banyak, tapi kita amazed dengan tingkat demokrasi dan apa keterlibatan penduduk. Jadi dialog dengan penduduk tentang sampah mau diapain, gimana cara ininya segala macam dialog itu terjadi. Di kita tuh enggak. Menurut Pak Aksan ya, paling nggak Pak Aksan waktu itu berada di sekitar Shanghai dan sekitarnya dan kota-kota kecil di sekitar Shanghai. Tapi nggak tahu yang daerah lain. Tapi itu jalan menurut dia. Sampai ke dialog dengan Pemda, dengan dialog Pemkot dengan penduduknya itu terjadi.
Tai tapi berbobot.